tersebut pasar malam, tapi yang kecil-kecilan, bukan yang besar. Seperti itu. Berarti usaha tak pindah dari satu daerah ke daerah yang lain, deh? Iya, benar. Kita tidak menetap di satu tempat, tapi pindah-pindah. Ada patokan tak dalam memilih daerah yang kita datangi? Kita fokus ke daerah pemukiman warga yang padat. Kemudian di daerah itu diutamakan yang sedang panen hasil pertanian atau ada usaha-usaha tambahan masyarakat gitu. Misalnya di Endre kan sekarang panen bawang merah, jadi kita ke daerah itu, pemukiman itu. Berarti salah satu pertimbangannya ketika aliran uang di tempat tersebut meningkat, deh. Ya, benar. Kalau misalnya masyarakat sedang panen, artinya rotasi ekonominya bagus, banyak penghasilan masyarakatnya, maka kita main di situ. Atau kalau misalnya di daerah perkotaan, misalnya kelurahan ya, ini kan tadi desa-desa, di daerah kelurahan yang kita lihat, di sini orang pencahariannya dari pegawai perkantoran misalnya, berarti tanggal-tanggal baru kita ke situ lagi. Gitu, jadi tidak menetap di satu tempat, kita pilih-pilih tempat yang bagus perekonomiannya di situ. Karena pindah tempat tentu banyak tantangan yang dihadapi, deh. Karena pasti suatu daerah beda juga tantangannya. Boleh diceritakan salah satunya? Iya, setiap usaha kan seperti itu, pasti ada tantangannya. Kalau di kami biasa tempat untuk mainnya itu, kalau tidak ada lapangan, biasa kita cari yang ada lahan kosongnya, misalnya perkebunan warga yang baru selesai dipanen, bisa ditempati untuk 1 pekan, maka kita masuk di situ. Itu jika ada tantangannya. Atau izin dari pemerintah setempat yang kadang bermasalah. Karena kan kita kegiatannya malam, tidak semua daerah bisa ditempati untuk acara malam. Kalau misalnya daerah tersebut tidak bisa untuk malam, maka kita bukanya di sore hari sampai maghrib gitu. Tapi jarang dapat yang seperti itu. Kalau dilarang malam, kita cari tempat yang di dekatnya. Atau cari bagaimana supaya bisa, mungkin ada persyaratan-persyaratan khususnya. Misalnya selama ini ada daerah yang masalah utamanya itu keributan, maka kita tidak kasih keluar suara. Atau ada daerah yang trauma dengan masalah kebersihan, maka seperti biasanya setelah main kita pungut sampahnya supaya bersih kembali. Itu sih masalah utamanya. Yang lain faktor alam saja, hujan. Kalau hujan ya mau kemana tidak bisa, tetap tidak buka seperti itu. Iya. Tentu kalau berusaha kadang ada tinggi semangat tak lakukan, kadang rendah semangat. Pernah tidak alami itu rendah-rendahnya semangat tak, terus apa yang kita lakukan untuk hadapi itu? Kalau misalnya kalau masalah semangat sih down. Biasa kalau kita sudah dapat izin, misalnya dapat izin, tiba-tiba ada insiden tertentu. Misalnya kemarin di kecamatan salah satu kecamatan di Endrekang lah. Kita di tempat itu alhamdulillah penduduknya padat, ada juga lapangannya bagus, panen juga, tapi tiba-tiba ada insiden dari anak mudanya yang kalau di Makassar tawuran pelajar misalnya ya, kalau di sana tawuran antar anak muda, tapi beda desa, awalnya kecil-kecilan, tapi karena ada komplain dari orang tuanya, akhirnya masalah menjadi besar. Kena dampaknya juga di kami. Sebenarnya tidak secara langsung,
Tapi kita sebagai pendatang hormati juga masyarakat di tempat, daripada nanti besar berembes lagi kemana-mana, mending ditutup dulu wahana mainannya, nanti aman, baru masuk lagi. Artinya cari tempat baru lagi. Kalau cari tempat baru lagi ya urus lagi kemana-mana, jadi seperti itu. Kalau sebagai pengusaha menurut tak penting tidak support system, misal orang yang selalu ada di samping tak, atau tidak masalah orang sendiri-sendiri, bagaimana menurut tak? Bagus sekali sebenarnya kalau ada misalnya yang bimbing juga sejenis mentor atau apa ya, itu bagus. Karena secara kalau misalnya kita sendiri kan dapat masalah seperti itu tadi, mungkin sudah lepasnya saja, jangan lagi dilanjut atau pulang saja. Tapi kalau kita sama-sama dilihat teman, wah yang ini kurang penghasilannya di sini, harus cari tempat yang lebih bagus lagi, atau mungkin apa ya, dia pendapatannya sedikit, jadi kita support, saling menyemangati lah, jadi seperti itu. Jadi kalau bersama-sama lebih bagus, makanya kita berangkat tidak sendiri-sendiri juga, bangun tim. Kami dari tim pedagang wahana, ada juga yang tim pedagang, dan ada juga khusus yang apa namanya dari masyarakat yang di situ, yang terus kita bilang bagus kalau begini, karena ada keramaian, anak-anak juga senang, ya, jadi seperti itu. Jadi bagus kalau misalnya ada yang seperti itu, yang tim untuk mengingatkan, menyemangati. Kalau misalnya ada apa ya, kalau misalnya kita ini lagi downnya, ada masalah yang didapat, ada yang mengingatkan, alhamdulillah bagus. Iya, ini mungkin itu juga sebagai penutup di sesi wawancara kali ini. Terima kasih. Mungkin sebagai pesan terakhir, ada pesan tak untuk orang yang mau memulai usaha yang sama seperti kita atau usaha secara umum? Kalau usaha yang sama dengan kami, bagusnya ada anunya, ada komunitasnya tersendiri dan berani untuk memulai. Karena kalau misalnya saja apa namanya ini, mau saja berusaha tapi tidak dimulai, sama dengan nol mungkin, karena memulainya itu yang sebagai modal awal bagi pengusaha. Kalau misalnya tidak memulai, tidak bisa juga jalan. Jadi seperti itu saja kayaknya. Ya, terima kasih atas waktunya, aku ganggu ini pagi-pagi. Terima kasih kembali. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.